Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Safira Drianti dari NIM 506 dari Fakultas Hukum J. Perkenalkan, nama saya Farah Sinta Karola dengan NIM 512, saya dari Fakultas Hukum J. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi kriminologi yang telah kami pelajari selama 1 semester ini untuk memenuhi tugas akhir kriminologi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tinjauan singkat tentang kejahatan dan kriminologi. Farah, menurut kamu kejahatan itu apa sih? Menurut saya, kejahatan menurut tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Jika rumusan dari pasal-pasal pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat KUHP Pidana, yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahetapi bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Seperti melindungi masyarakat, seperti Molieno dalam Sujono merumuskan kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan. Tetapi menurut Plato, manusia adalah sumber dari banyak kejahatan. Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Sementara Thomas Aquino menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya. Jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencurian. Tetapi menurut Wirjono Projo, kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok ke-1 dari hukum pidana. Menurut Richard Quine, definisi tentang tindak kejahatan perilaku yang melanggar hukum, perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang berorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Jika dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudikdo Mulyono, kejahatan adalah perbuatan manusia
yang merupakan pelanggaran normal yang dirasakan merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Su Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau intentional act maupun kelainan atau omission yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan, seperti sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Menurutnya ciri-ciri kejahatan itu yang pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Atau kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Di samping itu juga harus ada niat jahat. Yang kedua, merupakan pelanggaran hukum pidana. Yang ketiga, dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan dan pembenaran yang diakui secara hukum. Dan yang terakhir, diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Nah, biasanya kejahatan itu ada penyebabnya. Penyebab kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran, dan negro-negro di Inggris. Maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri miskin, menganggur, dan juga frustasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat. Menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Stephen Fox, sejalan dengan pemikiran itu, dalam buku Kriminologi, suatu pengantar tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan dalam teori kriminologi. Keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Seperti kejahatan di Indonesia, salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Biasanya kejahatan itu dapat timbul oleh banyak hal. Misalnya dari teori biologis menjelaskan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktural jasmania seorang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Yang kedua, teori psikogenis mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor. Teori ini mengatakan faktor inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua
terlalu sibuk berkarir, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Yang ketiga, ada teori sosiogenis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, dan internalisasi simbiosis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai keasusilaan dan agama. Dan yang terakhir, teori subkultural delinquency. Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang kasus dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Oh iya, Farah, kan di Indonesia kayaknya banyak ya kasus kejahatan. Kamu bisa nggak sih sebutin salah satu kejahatan di Indonesia? Banyak lah ya kasus kejahatan di Indonesia, kan semakin tahun semakin meningkat. Salah satunya kasus yang kemarin sempat viral itu, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap 13 santrinya memasuki babak baru, yaitu Heri yang sebelumnya divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bandung Jawa Barat, kini divonis hukuman mati. Hukuman vonis mati tersebut diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi PT Bandung dalam sidang banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kan itu saja, Heri juga diwajibkan membayarkan restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam. Namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai 300 jutaan. Dan lebih jelasnya, kami akan memberikan tayangan beritanya. Kita ke sorotan lain, saudara. Terdakwa Heri Wirawan pemerkosa 13 santriwati divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Vonis hukuman mati Heri Wirawan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat saat persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Humas Pengadilan Tinggi Bandung, Yesayas Tarigan, menyebutkan putusan ini sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Meski demikian, Heri berhak mengajukan kasasi. Hukuman Heri lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhi terdakwa dengan vonis penjara seumur hidup. Hasilnya apa? Hasilnya adalah hukuman mati. Jadi sesuai dengan tuntutannya jaksa penuntut umum. Jadi masih ada hak-hak terdakwa untuk mengajukan kasasi maupun nanti sampai PK. Cuman kalau di Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati. Heri Wirawan terbukti bersalah atas kasus kejahatan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, pemerkosaan berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan berbagai modus yang menyalahgunakan posisinya sebagai pengurus pondok pesantren di Ciparai, Kabupaten Bandung. Melalui kuasa hukum, korban dan keluarga mengaku puas atas vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Heri Wirawan, terdakwa pemerkosaan terhadap belasan santriwatinya. Keluarga sebelumnya kecewa dengan keputusan hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup karena dianggap tidak adil. Keluarga berharap vonis mati ini memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali. Karena sudah memenuhi rasa keadilan, karena yang diminta oleh keluarga korban itu tidak di luar ketentuan undang-undang, ini sesuai dengan aturan undang-undang, dan ini kejahatan yang serius maka harus dihukum juga dengan hukuman yang serius juga. Saya sangat salut dengan
majelis pengadilan tinggi yang sudah berani ya memberikan vonis hukuman mati. Berarti puas dengan vonis ini? Sangat puas ya. Oke Farah, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Fir. Oh iya, kalau untuk kriminologi itu menurut kamu apa yang kamu ketahui tentang kriminologi? Kriminologi kan berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan. Sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Bentuk kriminal yang dipelajari dalam kriminologi itu meliputi perilaku kejahatan, cara melakukan kejahatan, reaksi lingkungan terhadap kejahatan tersebut, kemudian penyebab terjadinya kejahatan tersebut, kenakalan, dan tentang korban kriminalnya. Semua bentuk topik itu menjadi salah satu topik di ilmu kriminologi itu. Adapun pendapat ahli, yaitu Bonger terhadap kriminologi. Beliau berpendapat bahwa kriminologi itu ilmu yang dapat digunakan untuk menyelidiki kejahatan. Mulai dari terjadinya kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian runtutan peristiwa kejahatan. Terus baik kejahatan dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Penyelesaiannya dapat dipelajari pada ilmu ini. Kan ilmu kriminologi itu hadir bukan tanpa tujuan kan. Nah, kriminologi itu bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada semua orang mengenai sebab seseorang melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, apakah orang yang melakukan kejahatan tersebut itu disebabkan dari kondisi lingkungannya atau dari kondisi masyarakat sekitar. Kriminologi juga mempunyai ruang lingkup. Bonger membagi ruang lingkup itu menjadi dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Yang kriminologi murni itu mencakup yang pertama, antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatis. Yang kedua, ada sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang ketiga, psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut pandang jiwanya. Kemudian yang keempat, ada psikopatologi dan neurologi, yaitu ilmu tentang penjahat dilihat dari sudut pandang jiwanya juga. Dan yang keenam, penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman tersebut. Kemudian kriminologi terapan mencakup higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang memberlakukan undang-undang. Kemudian yang kedua ada politik kriminal, yaitu suatu usaha penanggulannya kejahatan yang sudah terjadi. Dan yang ketiga ada kriminalistik, yaitu menerapkan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan kejahatan. Kriminologi memiliki aliran-aliran. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran ini memiliki pemikiran berdasarkan pada pandangan bahwa intelijensi dan rasionalitas manusia merupakan ciri fundamental dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Intelijensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri, dalam arti dia adalah penguasa dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dari kehendaknya sendiri. Kemudian kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh, maka orang tersebut bisa memilih apakah dia akan melakukan kejahatan atau tidak. Yang kedua ada aliran positifisme,
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelijensinya. Akan tetapi, makhluk dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Dasar yang sesungguhnya dari positifisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak, yakni faktor-faktor yang alami atau di bawah manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian bersifat karena pengaruh lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada aliran kritis. Pemikiran kritis yang dikenal dalam berbagai disiplin ilmu seperti politik, ekonomi, sosiologi, dan filsafat muncul pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan. Akan tetapi, lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakannya sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu juga. Menurut kriminologi kritis ini, maka tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Misalnya, apabila sebagian besar pelaku kejahatan adalah orang-orang yang miskin, maka bukan kemiskinan yang merupakan sebab akibatnya. Akan tetapi, karena bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang-orang miskin lebih banyak ditunjuk oleh undang-undang sebagai kejahatan dan dalam bekerjanya, maka undang-undang beginilah yang lebih banyak untuk dijalankan. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam mengandung persoalan kejahatan. Fir, apa yang kamu ketahui tentang mazhab positif Italian? Mazhab antropologi atau mazhab Italian dipelopori oleh seorang sarjana yang bernama Lombroso. Menurut ajaran kriminologi Lombroso ini, manusia lahir sudah menjadi penjahat. Penjahat menurut pandangan Lombroso memiliki tanda-tanda tertentu sebagai pertanda jenis manusia tersendiri yang dilihat dari segi antropologi. Adapun beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lombroso. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda. Yang kedua, tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda lahirlah ini bukan penyebab kejahatan, namun merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku kriminal. Kemudian yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan. Dan kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu. Namun, banyak sekali sarjana yang tidak sependapat dengan Lombroso. Umumnya yang menentang mazhab ini adalah mereka yang menganut mazhab lingkungan. Salah seorang yang menganut mazhab lingkungan yang melontarkan sanggahan terhadap mazhab ini adalah Getrade, yang antara lain menyatakan kejahatan bukan suatu gejala antropologis, tetapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Terima kasih, Vira. Iya, Farah, sama-sama. Kemudian kan ada mazhab lingkungan. Menurut kamu, yang kamu ketahui mazhab lingkungan itu apa sih?
mazhab lingkungan itu atau teori lingkungan ini biasa juga disebut dengan mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi, masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-bukuan, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya. Itu pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Kemudian menurut Tarde bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan yang ada di sekelilingnya. Dan mazhab ini dipelopori oleh para ahli kedokteran di Perancis yang menentukan ajaran Lombroso tentang kejahatan yang bercorak antropologis dari abad ke-19. Mereka semua menganut garis-garis yang diberikan oleh G. Lamarck, E. Geoffroy, dan L. Pasteur yang menekankan pada ahli lingkungan sebagai sumber dari segala jenis makhluk dan penyakit-penyakit yang timbul. Dan mazhab ini sebagian besar lebih memajukan teori lingkungan dengan menentang ajaran yang mengatakan bahwa kejadian ada sejak lahir. Biasanya tokoh terkemukakannya itu adalah Althusser, seseorang guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional. Ia menentang hipotesa Lombroso dan merumuskan ajaran mazhab lingkungan sebagai yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita dengan sebuah perbandingan modern di mana diumpamakan keadaan sosial di sekelilingnya kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan. Kuman adalah orang yang mendapatkannya suatu unsur atau mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Seperti tokoh yang tidak kalah penting dalam mazhab lingkungan itu Guettardo, menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis tapi sosiologis, yang seperti kejahatan masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Dan mazhab yang didasarkan pada lingkungan ekonomi ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19 dan mengatakan faktor-faktor ekonomi dalam masyarakat dipandang dari sudut dinamis seperti primair dan dipandang dari sudut statis merupakan dasarnya dari F. Turaki. Salah satu tokoh pertama dalam aliran ini mengatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja, tetapi juga nafsu ingin memiliki dan berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang, mendorong kejahatan ekonomi dan mengenai kejahatan terhadap orang, menunjukkan akan pengaruh dari keadaan material terhadap jiwa manusia. Misalnya kesengsaraan itu bisa membuat pikiran menjadi tumpul, kebodohan dan ketidakadaban merupakan penganut-penganutnya, dan hal-hal ini merupakan faktor-faktor yang berkuasa dalam timbulnya kejahatan, serta keadaan tempat tinggal yang buruk menyebabkan kejahatan keasusilaan. Dalam buku Sosiologi Kriminal juga menentang aliran antropologi. Ia menunjuk pada hubungan antara kritis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi, antara kejahatan dengan gejala,
patologi sosial seperti pelacuran yang juga berasal dari keadaan perekonomian. Kolojani juga menekankan pula adanya hubungan antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam berbagai kejahatan. Yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Yang pertama, ada teori ekologis yang akan dijelaskan oleh Farah. Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya, urbanisasi dan juga daerah kejahatan, dan biasanya seperti di perumahan yang umum. Biasanya semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga dapat seringkali penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan yang kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Biasanya berada di daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan dengan mudah. Yang kedua, ada teori disorganisasi sosial. Teori disorganisasi sosial adalah teori sosiologis yang meningkatkan pengaruh lingkungan tempat seseorang dibesarkan dalam kemungkinan bahwa ini melakukan kejahatan. Menurut teori ini, orang yang melakukan kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan yang mengelilinginya. Bahkan lebih daripada mereka yang dipengaruhi oleh karakteristik individu mereka. Artinya, tempat mereka tinggal lebih penting daripada kepribadian mereka untuk menentukan seberapa rentan seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut. Berikutnya, teori konflik kebudayaan. Teori konflik kebudayaan ini biasanya hasil dari konflik nilai sosial, dan lanjutnya konflik tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik yang terjadi biasanya terjadi dari norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Dan selanjutnya konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan. Dan yang terakhir ada teori differential association. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proporsi dalam proses terjadinya kejahatan. Yang pertama adalah perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan diwarisi. Kemudian yang kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkat laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Keempat, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, kemudian dorongan, alasan pembenar, dan sikap. Yang kelima, arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Dan yang
6. Seseorang menjadi delinquent karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat. Yang ketujuh, differential association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya prioritasnya, dan intensitasnya. Yang ke-8, proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya. Yang terakhir, sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.